Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang Tuhan berikan. Yang terhormat, Ibu Dr. Rahmayuyani, MSIAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan teman-teman yang berbahagia. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas materi terkait analisis jabatan. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama, Fauziah dengan NIM 2010313320014. Yang kedua, Astuti Mulyana dengan NIM 2010313220066. Dan yang terakhir, Diti Zanuba Arifah Hafsoh dengan NIM 2010313320029. Pada materi analisis jabatan, terdapat 6 pokok bahasan, yaitu yang pertama, definisi analisis jabatan, yang kedua, tujuan dan manfaat analisis jabatan, lalu yang ketiga, metode pengumpulan informasi untuk analisis jabatan, yang keempat, langkah-langkah dalam analisis jabatan, yang kelima, deskripsi dan spesifikasi jabatan, dan yang terakhir, hubungan antara analisis jabatan dan fungsi MSDM. Pada dasarnya, sumber daya manusia adalah manusia yang memiliki sumber daya atau potensi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Manajemen sumber daya manusia menurut posisi manajerial adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sedangkan menurut fungsi operasional adalah pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Setiap organisasi tentunya memiliki tujuan yang berbeda untuk dicapai. Tujuan ini dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ada. Sementara, berbagai sumber daya yang tersedia penting bagi suatu organisasi. Satu-satunya faktor yang menunjukkan keunggulan kompetitif potensial adalah sumber daya manusia dan bagaimana sumber daya ini dikelola. Kemudian, salah satu tugas manajer adalah memanfaatkan secara optimal sumber daya yang tersedia bagi mereka. Penggunaan ini sering berarti upaya untuk memastikan bahwa sumber daya manusia mampu dan mau bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Orang siap dan mampu bekerja dengan baik ketika mereka ditempatkan pada posisi dengan posisi yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi analisis pekerjaan atau job analysis. Analisis jabatan merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen sumber daya manusia. Analisis ini diperlukan karena bermanfaat bagi perusahaan maupun karyawan yang akan menduduki jabatan tersebut. Pada dasarnya, analisis jabatan merupakan suatu proses untuk menganalisis kebutuhan yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan dengan cara mengumpulkan hingga mengevaluasi informasi tentang uraian, persyaratan, serta standar pencapaiannya. Menurut Gary Dessler, job analysis is the procedure for determining the duties and skill requirements of a job and the kind of person who should be hired for it, yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur yang dapat digunakan untuk menempatkan seseorang dalam suatu posisi tertentu untuk pengerjaan suatu tugas serta suatu keahlian yang diperlukan. Menurut Dessler, melalui analisis jabatan akan didapatkan informasi-informasi seperti aktivitas pekerjaan, perilaku manusia, mesin, perangkat, peralatan, dan bantuan pekerjaan, standar prestasi, konteks pekerjaan, serta persyaratan manusia. Materi yang kedua, tujuan dan manfaat analisis jabatan. Tujuan analisis jabatan yang pertama untuk mengetahui tugas-tugas mental dan fisik yang dilakukan karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui kapan pekerjaan diselesaikan. Yang ketiga, untuk mengetahui di mana pekerjaan tersebut diselesaikan. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana karyawan melaksanakan pekerjaannya. Yang kelima, untuk mengetahui alasan mengapa pekerjaan tersebut perlu dilakukan
dilaksanakan atau dijalankan. Dan yang keenam, untuk mengetahui syarat dan ketentuan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, manfaat analisis jabatan. Yang pertama, dari aspek perekrutan dan penyeleksian. Analisis jabatan memberikan informasi mengenai pekerjaan dan karakteristik manusia yang digunakan untuk membantu manajemen dalam menentukan jenis orang yang akan direkrut dan dipekerjakan. Yang kedua, kompensasi. Informasi analisis jabatan juga digunakan untuk memperkirakan nilai dan kompensasi yang tepat untuk masing-masing jabatan. Nah, ini disebabkan karena kompensasi seperti gaji dan bonus biasanya tergantung pada keterampilan dan tingkat pendidikan yang dituntut dari suatu jabatan, risiko keselamatan, tingkat tanggung jawab, dan lain-lain sampai semua faktor yang dinilai melalui analisis jabatan. Yang ketiga, penilaian kinerja. Para karyawan harus dievaluasi berdasarkan seberapa baik mereka menyelesaikan tugas yang ditetapkan dalam deskripsi pekerjaan mereka dan tujuan-tujuan spesifik lainnya yang telah ditentukan. Nah, penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar kinerja perusahaan. Manfaat yang keempat, pelatihan. Informasi deskripsi pekerjaan seringkali terbukti bermanfaat dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Sehingga deskripsi pekerjaan harus memberi gambaran tentang aktivitas, keterampilan, dan pelatihan yang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut. Yang kelima, menentukan kewajiban yang tidak ditugaskan. Analisis pekerjaan juga dapat membantu mengungkapkan kewajiban yang tidak ditugaskan. Sebagai contoh nih, manajer produksi perusahaan mengatakan bahwa ia bertanggung jawab untuk selusin kewajiban, seperti penjadwalan produksi dan pembelian bahan mentah. Padahal mengatur persediaan bahan mentah bukanlah tugasnya. Jadi dapat diketahui bahwa tidak satupun orang produksi yang bertanggung jawab untuk mengatur persediaan tersebut. Dan manfaat yang terakhir, memenuhi EEO atau Equal Employment Opportunity, yang artinya kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan. Analisis jabatan juga memainkan sebuah peran besar atau penting dalam memenuhi EEO. Pedoman seleksi yang seragam karyawan kantor federal AS menetapkan bahwa analisis jabatan merupakan sebuah langkah penting dalam memvalidasi semua aktivitas personilnya. Materi yang ketiga, metode pengumpulan informasi untuk analisis jabatan. Yang pertama, kuesioner. Analisis pekerjaan bisa memberikan kuesioner terstruktur kepada para karyawan yang mengidentifikasi tugas-tugas yang mereka jalankan. Yang kedua, observasi. Ketika menggunakan metode observasi, analisis jabatan mengamati karyawan dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan dan mencatat hasil observasinya. Yang ketiga, wawancara. Pemahaman mengenai pekerjaan juga dapat diperoleh dengan cara mewawancarai karyawan dan supervisor. Terus yang keempat, catatan karyawan. Dalam beberapa kasus, informasi analisis jabatan dikumpulkan dengan meminta para karyawan mendeskripsikan aktivitas kerja mereka sehari-hari dalam sebuah buku harian atau log. Terus yang terakhir, kombinasi metode. Biasanya analisis tidak menggunakan satu metode analisis jabatan saja secara eksklusif. Kombinasi dari berbagai metode seringkali lebih tepat dalam menganalisis pekerjaan atau jabatan, klerikal, dan administratif. Analisis mungkin menggunakan kuesioner didukung dengan wawancara dan observasi terbatas. Materi selanjutnya, langkah-langkah dalam analisis jabatan. Langkah yang pertama, menentukan penggunaan hasil informasi analisis jabatan. Jadi, harus diketahui secara jelas apa kegunaan hasil informasi analisis jabatan tersebut.
Yang kedua, meninjau informasi latar belakang yang relevan atau mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Yang ketiga, memilih posisi atau jenis jabatan yang dapat mewakili. Maksudnya, menyeleksi jenis jabatan yang akan dianalisis. Yang keempat, menganalisis pekerjaan dengan mengumpulkan data. Kelima, memverifikasi informasi analisis jabatan atau meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang keenam, membuat deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi deskripsi dan spesifikasi jabatan. Apa sih pengertian deskripsi jabatan atau job description itu? Nah, jadi menurut Del Yoder di dalam bukunya Tim Penulis TSM 2015, ia menyatakan bahwa job description is a systematic summary of information gained from notes taken and record in the job analysis process, yang dimana artinya uraian tugas mengenai semua yang dikerjakan oleh para pemegang jabatan itu sendiri dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya. Sementara menurut Gary Delser di dalam bukunya yaitu Yussi Santosos dan Ronnie R. Masman 2015 menyatakan bahwa deskripsi jabatan adalah daftar jabatan, tanggung jawab, hubungan pelaporan, dan kondisi jabatan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa deskripsi jabatan itu adalah uraian singkat tentang tugas dan tanggung jawab jabatan. Deskripsi jabatan menjadi salah satu petunjuk, pedoman dan arah kerja bagi karyawan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, deskripsi jabatan mengasumsikan bahwa karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk kinerja yang optimal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai spesifikasi jabatan atau job specification. Spesifikasi jabatan itu adalah penggambaran tuntutan-tuntutan pekerjaan serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh para karyawan. Karena dengan menetapkan standar minimum, perusahaan diharapkan mampu memiliki karyawan yang berkualitas dan mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik, sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat tercapai. Nah, menurut Marwansyah 2012, ia menyebutkan bahwa spesifikasi jabatan itu adalah kualifikasi ataupun persyaratan minimum yang mesti dimiliki oleh seseorang agar dia mampu melakukan suatu pekerjaan tertentu. Sementara itu, menurut Sedar Mayati 2013, ia menyebutkan bahwa spesifikasi pekerjaan adalah catatan yang memaparkan hal yang diperlukan seorang karyawan untuk menduduki dan menjalankan pekerjaan dari jabatan tersebut. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa spesifikasi jabatan lebih fokus pada tolak ukur oleh faktor manusia yang akan menduduki jabatan tersebut. Manusia di sini berfungsi untuk menjalankan suatu jabatan dan mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul dari jabatan tersebut. Oleh sebab itu, hal ini sangat krusial bagi seorang pegawai yang memangku suatu jabatan untuk mempunyai skill atau kemampuan minimal yang disyaratkan karena hal tersebut berguna dalam penyelesaian masalah-masalah yang muncul. Materi selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara analisis jabatan dan fungsi MSDM. Masuk ke materi analisis pekerjaan untuk dunia pengangguran. Pekerjaan umumnya didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas yang amat terkait yang dikerjakan untuk mendapatkan gaji. Tetapi setelah beberapa tahun terakhir, konsep pekerjaan telah berubah cukup dramatis. Seperti yang dikatakan seorang pengamat, dunia modern berada pada ambang lompatan amat besar dalam kreativitas dan produktivitas. Tetapi pekerjaan tersebut tidak akan menjadi bagian dari realitas ekonomi masa depan. Selanjutnya, mengapa sih manajer melakukan dejobbing pada perusahaan mereka? Memperluas atau memperkaya pekerjaan, bagaimanapun caranya, pekerja pada umumnya masih memiliki pekerjaan. Yang pertama, organisasi mendatar. Tidak seperti organisasi tradisional yang berbentuk piramid dengan 7 lapisan manajemen atau lebih. Organisasi mendatar dengan hanya 3 atau 4 level sekarang ini makin menjadi lazim. Yang kedua, ada tim kerja.
Para manajer semakin mengatur tugas timnya dan prosesnya melebihi daripada sekadar fungsi khusus. Sebagai contoh, di Chesebrough Ponds, USA, cabang dari Unilever, para manajer mengganti organisasi tradisional berbentuk piramida menjadi tim yang memiliki multi keterampilan, fungsi silang, dan mengarahkan sendiri. Belakangan ini mereka menjalankan 4 produk pabrik tersebut. Karyawan per jam membuat penugasan karyawan, jadwal lembur, mengatur waktu dan perubahan produksi, bahkan pengendalian. Yang ketiga, organisasi tanpa batas. Dalam organisasi tanpa batas, penggunaan secara luas mekanisme tim-tim dan struktur yang serupa mengurangi dan membuat batasan menjadi lebih mudah ditembus yang sebelumnya dipisahkan oleh divisi-divisi seperti penjualan dan produksi dan level-level hierarkis. Yang keempat, rekayasa ulang. Rekayasa ulang adalah pemikiran ulang yang mendasar dan perencanaan kembali secara radikal proses bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis dalam ukuran kontemporer yang kritis pada prestasi, seperti biaya mutu, pelayanan, dan kecepatan. Dan yang terakhir, masa depan deskripsi pekerjaan. Kebanyakan perusahaan saat ini terus menggunakan deskripsi pekerjaan dan tergantung pada pekerjaan yang didefinisikan secara tradisional. Namun, nampaknya lebih banyak perusahaan yang bergeser menuju konfigurasi organisasi baru yang luas dan bisa. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.